Film ini dimulai dengan detektif Boston, Spencer, dan rekannya, Drizzle, yang sedang dalam perjalanan ke rumah Kapten John. Sesampainya di sana, Spencer melihat bahwa John tampak mabuk, sementara istri John tampaknya mengalami cedera akibat semacam kecelakaan. Di pengadilan, Spencer menceritakan penyelidikannya terkait kemungkinan keterlibatan John dalam pembunuhan Gloria. Dia menjelaskan bahwa dia pergi ke rumah John, dan situasinya menjadi panas hingga Spencer secara fisik menyerang John karena merasa memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya. Spencer, yang hampir menyelesaikan hukuman penjara 5 tahun, bertemu dengan seseorang bernama Squib di balik jeruji. Squib memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis kulit putih yang mengancam Spencer dalam perkelahian sebelum dia keluar dari penjara. Setelah keluar, Spencer dijemput oleh temannya, Henry, dan mantan pacarnya, Chissy. Mereka mengendarai mobil Henry menuju tempat tinggal baru Spencer, di mana anjingnya, Pearl, telah tinggal bersama seorang pria bernama Hawk. Spencer merasa agak sedih saat menyadari bahwa Pearl tampaknya lebih menyukai Hawk daripada dirinya. Kemudian, John sedang menyetir sambil berbicara dengan putrinya melalui telepon. Saat melewati stasiun bus, sebuah truk tiba-tiba menabrak mobilnya. Tiba-tiba, sekelompok orang bertudung muncul dari bayangan dan menyerangnya dengan brutal sementara putrinya yang ketakutan mendengarkan. Para penyerang menuduh John telah mengkhianati mereka, dan salah satu dari mereka menusuknya dengan pisau besar. Keesokan paginya, seorang perawat bernama Leticia pulang ke rumah dan menemukan suaminya, detektif Terren, telah ditembak di kepala saat duduk di kursi pengemudi mobilnya. Leticia sangat terpukul, menangis terseduh-seduh saat para pejalan kaki mencoba menghiburnya. Berita tentang apa yang terjadi pada John menyebar dengan cepat, dan kecurigaan langsung jatuh pada Spencer. Drizzle dan seorang penyidik lainnya muncul di tempat Spencer, untuk memastikan dia tidak memiliki alibi atas kejahatan tersebut. Untungnya, Spencer bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa dia tidak berada di dekat lokasi saat John terbunuh. Meskipun sekarang Spencer bekerja sebagai sopir truk, polisi lainnya masih tidak mempercayainya dan yakin dia terlibat dalam pembunuhan itu. Ada juga pembicaraan bahwa Terren mungkin terlibat dalam kejahatan tersebut dan dia bunuh diri karena rasa bersalah, yang sangat mengganggu Spencer. Melihat kesedihan Leticia di TV, Spencer menjadi bertekad untuk memecahkan kasus ini sendiri. Dia mengunjungi Leticia, mengingat bahwa Terren adalah polisi yang jujur. Leticia memberitahunya bahwa para petugas yang menyelidiki TKP seolah-olah tahu persis di mana narkoba disembunyikan. Dia juga menyebutkan bahwa terakhir kali seseorang melihat Terren, dia bersama John menuju sebuah pub. Spencer kemudian menuju ke bar tempat polisi sering nongkrong dan berbicara dengan detektif lain yang mungkin memiliki informasi tentang apakah Terren pernah berurusan dengan John. Spencer meminta maaf atas bagaimana dia memperlakukan John, tetapi tak lama setelah itu, beberapa polisi yang loyal kepada John muncul, memukuli Spencer, dan mengusirnya. Tidak gentar, Spencer pergi ke toko terdekat dan membeli rekaman dari kamera keamanan yang menunjukkan Terren dan John sedang berbicara di luar bar. Kembali di tempat tinggal Spencer, Hawk membantunya meninjau rekaman itu. Spencer kemudian pergi ke TKP, mencari bukti yang mungkin terlewatkan, dan kemudian mengunjungi Gim untuk menghadapi Drizzle, yang membantah berada di TKP. Namun, Spencer curiga karena dia menemukan tusuk gigi di TKP, dan Drizzle dikenal selalu membawa tusuk gigi di mulutnya. Kemudian, Spencer dan Hawk makan bersama, tetapi suasana hati Spencer memburuk saat dia melihat mantan pacarnya, Chissy, di restoran. Chissy mengikuti Spencer ke kamar kecil, dan mereka berbagi momen intim singkat. Dalam percakapan mereka, Chissy mengungkit ketakutan kehamilan sebelumnya dan menyebutkan bahwa Spencer telah berjanji untuk mendukungnya dalam situasi itu. Saat mereka meninggalkan restoran, Spencer dan Hawk melihat Corvette yang sama seperti yang tertangkap dalam rekaman pengawasan. Dalam upaya mengejar mobil itu dengan berjalan kaki, Spencer diserang oleh anjing penjaga saat dia melintasi pekarangan. Meskipun begitu, Hawk berhasil mencatat nomor plat mobilnya, dan Spencer menekan pegawai DMV untuk memberikan informasi tentang pemilik mobil tersebut. Mereka menemukan bahwa kendaraan tersebut terdaftar atas nama anggota geng Irlandia yang dikenal sebagai Tracksuit, dan nama orang itu adalah Charlie Benwood. Spencer dan Henry mulai mengawasi Benwood, melihatnya saat dia sedang dipijat. Spencer teringat pengalamannya di masa lalu dengan John dan Gloria. Di masa lalu, Spencer sering membersihkan salju di teras rumah ibu Gloria. Gloria sendiri adalah seorang aktivis yang berjuang melawan gentrifikasi di lingkungan Benwood. Akhirnya, Benwood dikirim untuk mengintimidasinya, tetapi dia menolak untuk mundur. Beberapa waktu kemudian, Gloria menemukan kucingnya diikat ke pintu, dan beberapa hari setelah itu, Spencer menemukan tubuhnya di bagasi mobil. Dialah yang harus menyampaikan kabar buruk tersebut kepada ibu Gloria. Setelah melihat rekaman para penjahat yang membunuh Gloria, Spencer menyadari bahwa John telah menutup-nutupi kasus tersebut.
Hal ini membuat Spencer sangat marah. Dan saat John menghindari konfrontasi, hal ini membuat Spencer menyerangnya di rumahnya. Hawk memutuskan untuk merusak Corvette itu dengan harapan membuat Benwood marah. Mereka terus mengawasi Benwood selama beberapa hari, tetapi kemudian 2 agen FBI muncul dan menyuruh Spencer untuk menghentikan penyelidikannya. Mengabaikan peringatan tersebut, Spencer mengunjungi Squibb di rumah sakit, berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk meyakinkan Squibb agar membantu, Spencer menunjukkan video Hawk yang sedang bersama pacar Squibb, dengan Henry yang merekam semuanya. Awalnya, Squibb menolak, tetapi akhirnya Spencer berhasil meyakinkannya. Akhirnya, Squibb membocorkan informasi penting, menyebut nama Wonderland. Dengan bantuan seorang jurnalis bernama Wayne, Spencer dan Hawk menemukan bahwa Wonderland sebenarnya adalah skema perjudian besar yang dijalankan oleh polisi korup dan sekelompok kriminal. Spencer pergi memeriksa area tersebut, tetapi situasinya memburuk saat dia dihadang oleh 2 anggota geng, memaksanya untuk mundur. Sementara itu, pemakaman John digelar dengan sangat mewah dengan penghormatan lengkap yang diharapkan untuk seorang polisi. Namun, pemakaman Terren benar-benar berbeda, tenang dan hanya dihadiri keluarga serta teman dekat. Spencer menuju restoran, tetapi situasi berubah ketika dia dikenali oleh anggota geng Trinitarios. Mereka menyerangnya dengan parang, tetapi Spencer berhasil melawan hingga Hawk muncul dengan mobil untuk membantunya. Karena khawatir Trinitarios akan menyerangnya lagi, Spencer memutuskan untuk menyembunyikan Pearl dan Hawk bersama Cissy demi keamanan mereka. Kemudian, Spencer mengunjungi Leticia setelah rumahnya dirusak, dan dia memberikan rekaman audio yang direkam oleh Terren. Rekaman itu adalah bukti besar, membuktikan bahwa John adalah polisi korup dan bahwa Benwood, McLean, dan Driscoll terlibat dalam kegiatan ilegalnya. Rekaman itu juga mengungkapkan bahwa Driscoll adalah orang yang melakukan pembunuhan fatal. Didukung oleh rasa keadilan, Spencer membawa rekaman itu ke FBI, berharap itu cukup untuk menjatuhkan Driscoll. Tetapi FBI merasa buktinya tidak cukup kuat, membuat Spencer tidak punya pilihan selain menangani hal ini sendiri. Dengan tekad kuat, dia melacak Benwood yang memegang informasi penting tentang pengiriman narkotika menuju Wonderland. Interogasinya cukup kasar, tetapi akhirnya Benwood mengaku dan memberikan detail tentang kedatangan pengiriman tersebut. Waktunya hampir habis, dan Spencer, bersama partner setianya, Hawk, bergegas menemukan truk itu. Sebuah kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi pun terjadi, menghasilkan pertarungan sengit di jalan. Pada akhirnya, 2 penjahat berhasil dilumpuhkan, dan mereka menemukan tempat penyimpanan narkoba tersembunyi. Namun, saat mereka berpikir sudah menang, suara mengancam Driscoll terdengar, mengungkapkan bahwa dia selama ini menarik semua tali, dan dia telah menyandera Henry, teman dekat Spencer. Waktunya hampir habis, dan Spencer harus bertemu Driscoll di Wonderland dalam waktu 1 jam. Dengan determinasi yang besar, Spencer dan Hawk memulai misi untuk menyelamatkan Henry. Situasinya menjadi tegang saat mereka menggunakan kendaraan mereka seperti pemukul, menghancurkan mobil para kriminal. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan habis-habisan, perpaduan pukulan, peluru, dan tekad yang tak tergoyahkan. Semuanya berpuncak pada pertarungan terakhir antara Spencer dan Driscoll. Meski Driscoll hampir unggul, rasa keadilan yang kuat dari Spencer menang. Dalam momen penebusan, Spencer memilih untuk tidak turun ke level Driscoll, menolak menggunakan taktik kotor yang digunakan Driscoll terhadap John. Sebaliknya, dia tetap berpegang pada moralnya, memastikan Driscoll ditangkap tanpa mengorbankan integritasnya. Dengan Driscoll dan kru korupnya akhirnya tertangkap, Spencer menyerahkan mereka untuk menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka, didukung oleh bukti solid yang telah dia kumpulkan. Pada akhirnya, Terrence mendapatkan keadilan yang layak, dihormati dengan pemakaman pahlawan dan beasiswa yang didirikan untuk putranya. Setelah semuanya berakhir, Spencer, Hawk, Henry, dan Leticia merayakan kemenangan mereka yang diperoleh dengan susah payah dengan makan malam yang layak, merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Namun, ketika mereka berpikir dapat beristirahat, Spencer melihat laporan berita tentang seorang kepala pemadam kebakaran yang ditangkap dan mengklaim dirinya tidak bersalah. Hal ini sangat mengguncang Spencer, membuatnya menyadari bahwa perjuangan untuk keadilan masih panjang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Satu saja sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak sudah menonton.